Pertanyaan yang kedua, ada yang mengatakan ngerokok itu sama dengan bunuh diri. Oh, serem juga ya, Bu. Serem juga. Saya jawab tidak. Itu salah, fatal itu. Yang mengatakan merokok itu bunuh diri, fatal. Mengapa saya katakan fatal? Yang namanya bunuh diri itu adalah tindakan langsung yang secara otomatis menghilangkan nyawa. Makanya kalimatnya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari atas tebing gunung, dari atas gunung loncat ke bawah, atau loncat dari flyover ke bawah, loncat dari tower ke bawah, loncat dari transmart ke bawah, faqatala nafsahu, dalam rangka untuk bunuh diri, membunuh dirinya sendiri, fahuwa finari jahannam, maka ia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, khalidan mukhalladan fiha abada, dikekalkan dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Mati bunuh diri. Jadi ada aksi langsung yang seketika menghilangkan nyawa. Itu yang disebut dengan bunuh diri. Tapi kok bisa dikait-kaitkan sama rokok? Kan nggak ada sangkut pautnya. Saya ambil contoh begini. Sesuatu yang mengandung mafsadat atau ada toksit racun di dalamnya, ketika kita konsumsi tidak dianggap bunuh diri. Contoh, ibu-ibu sering nggak minum obat? Sering. Itu racun. Iya. Obat itu racun. Tanya sama Bu Haja. Ya kan, Bu? Makanya lambang apotek itu apa? Ular kobra. Racun. Makanya hati-hati minum obat, jangan sering-sering. Kalau tahu ya, Bu. Kalau tahu betul bahayanya minum obat, kita tidak mau sering-sering minum obat. Tapi apakah orang minum obat itu dianggap bunuh diri? Ya tidak, kan begitu. Hanya saja keseringan ada efek sampingannya, itu maksudnya kan? Paham? Contoh. Selanjutnya begini. Kalau kita kiaskan dengan mie instan. Mie instan itu kalau ibu-ibu makan sehari sebungkus, racun itu, Bu. Jajal kalau nggak percaya. Tiap hari makan sebungkus saja. Tiap hari makan sebungkus. Enggak lama kena kanker, ibu-ibu. Jangan macam-macam. Entah apa aja penyakit. Kalau dikait-kaitkan sama rokok, ada, Bu, yang merokok sehari 3 bungkus, tidak mati-mati, Bu. Tidak mati-mati. Ya kan begitu kan? 3 bungkus. Tapi kalau makan mie instan sehari sebungkus, bahaya banget. Apa karena mie instan ada bahayanya jadi haram? Tidak. Kita nggak boleh mengharamkannya. Walaupun ada bahayanya. Jangan karena itu, ibu-ibu kena diabetes. Bahaya nggak makan nasi banyak? Bahaya kan? Tapi karena ibu ngomong begini, ay nikmatilah hidup nih, oh hidup tak kalamu lagi juga, misalnya. Ibu-ibu tetap makan, Bu, biasa. Lalu nggak lama mati, apa disebut bunuh diri? Tidak. Bukan itu yang disebut bunuh diri. Walaupun efek diabetes, lantaran diabetes dia meninggal dunia, tapi nggak boleh diponis sebagai mati bunuh diri. Karena ngapa? Tidak begitu yang disebut dengan bunuh diri. Paham ya maksudnya? Sekarang yang lebih berbahaya itu sebetulnya bukan rokok. Menurut saya yang lebih berbahaya sekarang itu minuman energi. Baik yang botol maupun sasetan, itu yang lebih berbahaya lagi. Sehari saja orang minum minuman energi yang sasetan itu, yang murah di warung-warung cuma 1.000 kalau dulu. Nggak tahu kalau sekarang ya. Yang berbagai macam merek, tapi nggak usah disebut merek, nanti saya dituntut orang lagi ya. Itu sehari minum 1 saset saja, Bu. Nggak lama pankreas rusak, liver rusak, ginjal juga rusak. Jadi tapi apa kita mengharamkan minuman energi? Tidak, tapi hindari, karena ada bahayanya di situ. Nah ini kan contoh sederhana. Orang kena asam lambung, kalau makan santan bahaya nggak? Bahaya kan? Tapi jangan kemudian mengatakan santan itu haram, tidak. Walaupun dia mengandung mafsadat. Jadi sebaiknya kita ini sebagai orang muslim, kalaupun tidak suka katakan saja nggak suka. Tapi nggak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah.
Karena begini, mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah, dosanya malah besar. Rokok itu Allah nggak mengharamkannya, maka kita jangan mengharamkannya. Makanya begini, kalau ada yang berani mengharamkan rokok, dosanya malah besar. Qarinu syirku billah, sama tingkatannya seperti menyekutukan Allah. Loh kok bisa? Karena hanya Allah yang boleh mengharamkan sesuatu. Makanya kalau ada yang berani mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah, apa kata Allah? Lo jadi gua ya, lo mau mengalahkan saya ya, hati-hati. Makanya ini peringatan buat saya, para ustadz, para kiai, para mubalik. Enggak demen kayak manapun dengan sesuatu, kalau Allah tidak mengharamkannya, jangan sekali-kali mengatakan haram. Itu bahaya itu. Karena begini, kaidah halal haram itu begini. Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Apa saja yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, maka dia halal. Wa ma harama fahuwa haram. Apa saja yang diharamkan, maka dia haram. Wa sakata an asya. Dan Allah mendiamkan beberapa perkara. Ada banyak perkara yang Allah tidak katakan halal, Allah tidak katakan haram. Fahuwa afiyah. Perkara itu adalah perkara yang dimaafkan. Jangan katakan haram, tapi jangan juga pastikan halal, karena itu dimaafkan. Kata-kata perkara yang dimaafkan. Jadi paling banter kalau kita nggak suka sesuatu, katakanlah makruh. Begitu. Kalau mengapa pendapat ulama yang paling tepat tentang rokok makruh, bukan haram. Karena mengapa saking hati-hatinya, justru yang dosanya besar bukan yang ngudut akhirnya, tapi yang mengharamkan rokok. Karena qarini syirku billah, dia sudah menandingi Allah. Dosanya sederajat dengan telah menyekutukan Allah. Cuman menghimbau hidup sehat bagus ya Bu ya. Cuman begini, ini goyonannya masuk akal. Goyonannya masuk akal. Rata-rata yang kena serangan jantung itu malah nggak ngerokok. Mengapa dia kena serangan jantung? Karena kegemukan, kebanyakan lemak, makanya kena serangan jantung. Nah yang ngerokok mengapa nggak kena serangan jantung? Karena kurus, karena kebanyakan ngerokok cungkring, akhirnya dia tidak kena serangan jantung. Ada satu kejadian, orang berhenti ngerokok jadi tembem. Kata dokter, kamu ngerokok aja lagi biar gak tembem begini. Kalau tembem begini nanti justru malah kena serangan jantung, lebih bahaya lagi. Iya juga ya. Kadang-kadang begitu. Ada lagi guyonan orang dulu tuh begini Bu. Kalau kamu berhenti ngerokok, coba hitung sehari habis 3 bungkus. Coba duitnya ditabung. Nggak lama kamu sudah kebeli rumah atau kebangun rumah. Pikir dia, iya juga Bu. Jatah sehari 3 bungkus dia tabungin tiap hari. Dikumpulkan setahun 2 tahun udah banyak. Dibangunkanlah rumah. Rumah baru jadi kebakaran. Habis lagi apa kata dia? Oi, duit itu memang nak dibakar nih ya. Ngudut lagi akhirnya dia, ngudut lagi dia. Iya juga ya. Kadang-kadang sedemikian rupa. Ada lagi ya Bu, fatwa yang mengatakan begini. Ustadz, kiai yang masih ngerokok nggak pantas disebut kiai, nggak pantas disebut ustadz, nggak pantas disebut ulama. Jangan ngomong begitu. Kata-kata itu jelek sekali. Saya ingin katakan, yang pernah mengatakan begitu, ralatlah pernyataan itu. Berarti Anda sudah mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan. Tapi saya setuju dengan orang yang mengatakan begini. Imam sholat yang masih ngerokok, sholatnya tidak sah. Setuju gak kamu? Setuju gak kira-kira? Imam sholat yang masih ngerokok, sholatnya tidak sah. Ya iyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelapus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kelapus misalnya. Iya nggak sah sholatnya. Iya juga ya. Baik, demikian 2 pertanyaan ini, 2 hal ini